Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini untuk mata kuliah dasar pengauditan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang pemahaman struktur pengendalian internal dan risiko pengendalian. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Rifkansyah Aryasata Pramudita dengan nomor NIM 192010300016. Yang kedua ada Adinda Lafilatul Ula dengan NIM 192010300023. Yang ketiga ada Nabila Wakidatur Raudoh dengan NIM 192010300024. Yang keempat ada Reza Okta Dwi Yulianti dengan NIM 192010300026. Yang kelima ada Rafif Haryanda Putra Anugrah dengan nomor NIM 192010300029. Yang keenam ada Disa Wahyu Fitria dengan NIM 192010300041. Dan yang terakhir ada Kalista Andini Sela Pramesti dengan NIM 192010300046. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengendalian internal. Berdasarkan Committee of Sponsoring Organization of the Third Way Commission, pengendalian internal merupakan proses yang dipengaruhi oleh Dewan Direksi, manajemen, dan personel lainnya dari entitas yang dirancang untuk memberikan ansuran yang memadai terkait pencapaian dan tujuan perusahaan dalam beberapa kategori berikut ini. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi dari aktivitas operasi. Pengendalian intern yang efektif dan efisien dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional perusahaan dan mencegah adanya kecurangan atau penyalahgunaan lainnya di dalam perusahaan. Yang kedua adalah reliabilitas dari pelaporan keuangan. Jadi di sini perusahaan dapat memantau apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan dan dengan pelaporan keuangan yang dilaporkan. Yang ketiga ada kepatuhan terhadap pengakuan, penggunaan atau penghentian pengakuan yang tidak diotorisasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku serta melindungi aset perusahaan itu sendiri. Saya Adinda akan melanjutkan presentasi pentingnya pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan mekanisme terbaik yang dimiliki manajemen untuk melihat bahwa sejumlah sasaran dan tujuan telah tercapai. Pengendalian yang mungkin penting bagi manajemen adalah pengendalian untuk memastikan aktivitas operasi efisien, pengendalian untuk memperkerjakan dan mempertahankan karyawan terbaik, dan pengendalian untuk membuat pelanggan senang. Pengendalian yang penting bagi auditor adalah pengendalian bahwa laporan keuangan telah merefleksikan kondisi ekonomi yang aktual dari entitas, seperti pengendalian untuk memastikan akurasi dari data masukan, pengendalian akses untuk memastikan bahwa hanya orang-orang terotorisasi yang bisa mengakses sistem akuntansi, dan pengendalian atas pemisahan tugas yang membuat para individu tidak melakukan kecurangan. Lalu ada bentuk pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian administrasi yang berhubungan dengan pembuatan keputusan yang membawa kepada tindakan pimpinan perusahaan untuk menyetujui atau memberi wewenang atas terjadinya transaksi, merupakan titik tolak untuk menciptakan pengendalian akuntansi atas transaksi. Yang kedua ada pengendalian akuntansi yang berhubungan dengan pengamanan harta kekayaan perusahaan dan dapat dipercayainya catatan keuangan untuk meyakini bahwa transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan persetujuan atau wewenang pimpinan, memungkinkan dibuatnya laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi atau kriteria lain, jumlah yang tercantum dalam catatan perusahaan sesuai dengan kenyataannya.
Lalu ada tujuan pengendalian internal dalam bidang manajemen. Yang pertama, memastikan keadaan laporan keuangan. Manajemen memiliki tanggung jawab secara hukum dan profesional bahwa informasi yang disajikan secara wajar sesuai dengan syarat perlaporan seperti GAAP. Lalu ada operasi yang efisien dan efektif. Pengendalian perusahaan adalah untuk mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, termasuk personel untuk mengoptimalkan tujuan perusahaan. Lalu ada taat pada hukum. Pengendalian internal digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak melanggar hukum yang ada. Saya, Nabila Wahidatur Raudah, akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Auditor. Dalam kaitannya memenuhi standar kedua dari standar pekerjaan lapangan, maka tujuan pengendalian intern bagi auditor hanya dibatasi pada keandalan laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor berkewajiban memahami struktur pengendalian intern auditan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Keterbatasan struktur pengendalian intern satu entitas. Harapan atas keberhasilan struktur pengendalian intern akan membantu kelancaran entitas tidak bersifat absolut. Terdapat limitasi atau keterbatasan yang bersifat bawaan, antara lain, yang pertama adalah kesalahan dalam pertimbangan, gangguan, kolusi, pengabaian manajemen, serta biaya lawan manfaat. Penanggung jawab struktur pengendalian intern. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua Dewan Komisaris dan Komite Audit, yang ketiga adalah auditor intern, keempat personil entitas lain, 5 auditor independen, dan yang keenam adalah pihak luar lain. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang unsur struktur pengendalian internal. Unsur struktur pengendalian internal dibagi menjadi 5. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penaksiran risiko. Yang ketiga, informasi dan komunikasi. Yang keempat, aktivitas pengendalian. Dan yang kelima, pemantauan. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern yang membentuk disiplin dan struktur. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian suatu entitas antara lain: yang pertama, nilai integritas dan etika. Yang kedua, komitmen terhadap kompetensi. Yang ketiga, Dewan Komisaris dan Komite Audit. Yang keempat, filosofi dan gaya operasi manajemen. Struktur organisasi. Yang kelima, pembagian wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam, kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Penaksiran resiko. Penaksiran resiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah penaksiran resiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan dan desain dan implementasi aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mengurangi resiko tersebut pada tingkat minimum dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat. Penaksiran resiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap resiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi tentang Information and Communication, informasi dan komunikasi. Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang didapat atau terjadi adalah: yang pertama, sah, kedua, telah diotorisasi, ketiga, telah dicatat, dinilai secara wajar dan telah digolongkan secara wajar, keempat, telah dicatat dalam periode yang seharusnya dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar. Kontrol aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu untuk menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan dan telah tepat. Aktivitas pengendalian diterapkan kepada risiko spesifik
yang diidentifikasi selama penilaian risiko. Aktivitas pengendalian terdiri dari subkomponen, yaitu yang pertama, aktivitas yang berhubungan dengan laporan keuangan, terdiri dari pengguna dokumen dengan nomor urut, pembagian tugas, kecukupan ukuran keamanan, penilaian kinerja yang independen, kesesuaian penilaian jumlah yang dicatat. Yang kedua, aktivitas yang berhubungan dengan proses informasi yang terdiri dari general control dan application control. Monitoring, pemantauan. Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja, struktur pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat untuk menentukan apakah struktur pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah struktur pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan. Selanjutnya, pemahaman atas struktur pengendalian intern. SAS nomor 55 (AU nomor 319) menghendaki auditor untuk mendapat pemahaman terhadap struktur pengendalian intern klien yang luasnya setidaknya mencukupi untuk merencanakan pemeriksaan yang memadai dalam hal 4 masalah spesifik perencanaan. Yang pertama, auditability. Auditor harus memperoleh informasi tentang integritas, manajemen, dan kemampuan yang luas dalam pencatatan akuntansi untuk melengkapi bukti yang tersedia untuk mendukung neraca laporan keuangan. Yang kedua, salah saji potensial dan material. Auditor diwajibkan untuk mengidentifikasi kesalahan dan penipuan yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan dan untuk menilai resiko yang mungkin terjadi dalam jumlah yang material. Yang ketiga, penemuan resiko. Informasi tentang pengendalian internal digunakan untuk menilai resiko pengendalian untuk setiap keobjektifan yang mempengaruhi rencana penemuan risiko dan bukti audit. Yang keempat, perancangan pengujian. Dari setiap informasi yang dihasilkan, auditor harus diizinkan untuk membuat rencana pengujian yang efektif dari neraca laporan. Selanjutnya, penilaian risiko pengendalian. 4 penilaian spesifik yang harus dibuat untuk melaksanakan penilaian. Yang pertama, menilai apakah laporan keuangan bisa diaudit. Yang kedua, menentukan penilaian risiko pengendalian didukung oleh bukti yang dapat dipercaya. Yang ketiga, menilai apakah mungkin bahwa penilaian risiko pengendalian yang lebih rendah dapat didukung. Yang keempat, menentukan penilaian risiko pengendalian yang sesuai. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Penetapan risiko pengendalian. Langkah-langkah penetapan risiko pengendalian. Yang pertama, identifikasi transaksi yang berkaitan dengan objek yang diaudit. 2. Identifikasi pengendalian spesifik. 3. Identifikasi dan evaluasi kelemahan. 4. Identifikasi pengendalian yang ada. 5. Identifikasi ketidaksesuaian dari pokok pengendalian. 6. Menentukan potensi pernyataan salah yang material yang dapat dihasilkan. 7. Mempertimbangkan kemungkinan pengendalian yang seimbang. 8. Matriks pengendalian. 9. Mengkomunikasikan kondisi yang dapat dilaporkan dan masalah yang terkait. 10. Komunikasi komite audit. Dan yang terakhir, surat kepada manajemen atau manajemen letters. Pengujian atas pengendalian. Prosedur untuk pengujian atas pengendalian. A. Tanya jawab dengan pegawai. B. Inspeksi atas dokumen, pencatatan, dan pelaporan. C. Mengamati pengendalian berkaitan dengan aktivitas. D. Pelaksanaan ulang. Luas prosedur. A. Mengandalkan bahan bukti audit tahun lalu. B. Pengujian kurang dari seluruh waktu audit. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.